Selamat ya di Sekolah Minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Laubekri. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Nah adik-adik, hari ini ada yang baru loh. Pasti sudah tahu kan, karena sudah melihat juga apa yang baru hari ini. Ya benar, hari ini kita kembali beribadah tapi bersama dengan adik-adik sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu kelas kecil. Ada Kathleen Saragi di sini. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Dan ada Stephanie Sinaga. Selamat hari Minggu teman-teman. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun pada minggu ini yang berulang tahun. Iya, tema kita hari ini ialah mendengar seperti Samuel. Sebelum kita mulai ibadah kita, duduk yang manis ya. Oke, duduk yang manis. Ambil Alkitabnya, minta persembahannya dari orang tua kita ya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surgawi, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami, sungguh luar biasa anugerah-Mu kepada kami. Kami masih sehat-sehat, kami masih bisa ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami memohon, biarlah anak-anak sekolah minggu semuanya, Tuhan berkati menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan roh kepintaran kepada mereka, agar mereka berhasil dalam persekolahan mereka. Kami juga memohon Tuhan, berkati juga orang tua sekolah minggu, semuanya sehat-sehat, bertambah-tambah berkat rezeki untuk orang tua semua, agar kami mampu mencukupi kebutuhan anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, Tuhan mengajari kami. Biarlah Tuhan memberkati semua kami guru sekolah minggu dan semua pengurus sekolah minggu, dan juga tim kreatif kami, saudara kami yang setia mendampingi kami apabila kami rekaman. Berkati mereka, bertambah-tambah rezeki kepada saudara kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Inang, kasih Yesus itu indah sekali kan Nina? Luar biasa indahnya, ya kan Dek ya? Iya. Karena kita bisa bersama dengan adik-adik sekolah minggu kita di sini, beribadah bersama-sama juga, karena sudah lama tidak bertemu Inang. Iya, udah rindu. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk, yang semangat ya. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, sumber hikmat,
Siapakah kami dan menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah jemaah ini, sesuai dengan janji-Mu bahwa tidak sia-sia upaya setiap orang yang mencari Engkau, yang datang menghadap-Mu. Kami rindu mencari hikmat agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Sinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kathleen sudah ngirim ayat hafalan belum? Sudah. Fanny sudah ngirim ayat hafalan belum? Sudah, Kathleen. Sekarang kita bernyanyi yuk. Nyanyi apa, Kathleen? Dengar dia panggil nama saya. Teman-teman, kita mau menyanyikan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, adik kami semuanya yang ada di rumah, ayat hafalan kita untuk minggu ini tanggal 24 dari kelas kecil yang judulnya Mendengar Seperti Samuel. Untuk kelas besar sampai remaja diambil dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ya, abang ulangi. Untuk kelas kecil, mendengar seperti Samuel. Untuk kelas besar sampai remaja, Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Dan jangan lupa untuk adik-adik kami dari GKP Selobukri sampai Maranatha mengirim ayat hafalannya ke WA grup orang tua. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu Inang. Ayat hafalan hari ini cerdas, amin. Shalom, selamat hari Minggu Inang. Ayat hafalan hari ini cerdas, amin. Shalom, selamat hari Minggu Inang. Ayat hafalan hari ini cerdas. Ayat hafalan kita hari ini cerdas, terima kasih. Ayat hafalan kita hari ini cerdas, terima kasih. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, mari kita undang Tuhan dengan lagu Yesus Kupanggil.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami masih bisa beribadah walau lewat ibadah online. Berkatilah ibadah kami ini supaya menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Jikalau ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan juga guru-guru sekolah minggu kami, Engkau juga yang memberkati pelayanan mereka. Begitu juga orang tua kami, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Dan virus corona juga cepat berlalu supaya kami bisa beribadah di gereja dan bisa berjumpa dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengarkan doa kami ini. Kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita menaikkan pujian kepada Tuhan seperti Samuel kecil.
dan salam ceria buat adik-adik kami sekolah minggu GKPS Maranatha, Pos PI dan orang tua kami. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat semua anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang sepekan ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau di sini ya Bapa, menemani kami dan mengurapi adik-adik kami satu persatu di rumah mereka. Kiranya bisa kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Samuel. Tema kita apa ya adik-adik? Tadi kan sudah disampaikan nih sama kakak-kakak dan teman-teman kita sekolah minggu. Apa ya? Mendengar seperti Samuel. Ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan nats firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal ketiga ayat pertama sampai ke-10 yang dibacakan oleh adik kami Chandra Petra Munte dari kelas besar. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Oke, terima kasih adik kami Chandra yang sudah bersedia membacakan ayat nats kita pada hari ini dengan baik. Ya, di sini kakak mau bercerita ya. Untuk adik-adik kakak semua, apa yang kita pakai panca indera untuk mendengar? Ada yang tahu? Ya, telinga atau kuping. Bahasa Simalungunnya apa ya kak? Pinggol. Fungsinya fungsi telinga itu adalah untuk mendengar yang diciptakan Tuhan buat kita. Tapi ada orang yang tidak mendengar, yang tidak bisa mendengar, disebut apa ya kak? Iya, orang yang tidak bisa mendengar itu disebut tunarungu. Terkadang meskipun ada orang yang tidak bisa mendengar atau tunarungu, dia bisa berbicara dengan bahasa, bisa mengerti dengan bahasa yang lain, dengan cara yang lain. Ya, di sini adik-adik yang sudah memasuki usia
TK, SD, SMP, sudah mulai kita akan belajar secara PTMT, pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam COVID-19. Ya sudah, kalau sebelum kita masuk, pastikan guru-gurunya mengabsen nama kamu satu persatu? Pasti dong. Ya, kalau gurumu memanggil nama kamu, apa respon kamu? Ya, responnya adalah, ya hadir Bu, saya Bu. Pasti seperti itu. Tapi, bila ada namamu tidak disebut oleh ibu gurumu di sekolah, bagaimana perasaan, sikap hati, dan perasaanmu pada saat itu? Pasti sedih dong Kak. Kenapa ya nama saya terlewatkan, gak dipanggil sama ibu gurunya? Ya seperti itu juga. Ketika adik-adik sekolah minggu dipanggil, kita harus merespon dan menjawabnya dengan baik. Di mana kita harus mendengarkannya secara sama dan bisa mengerti apa isi pesan yang diberikan kepada kita. Oke, dalam teks ini kita bisa lihat bagaimana Samuel mendengarkan Tuhan. Ya, siapa itu Samuel ya? Ya, Samuel itu anak dari ibunya Hana dan ayahnya yang bernama Elkana. Samuel adalah anak yang begitu lama dinantikan orang tuanya, di mana Samuel itu adalah anak dari doa ibunya Hana yang dilakukan secara terus-menerus. Dan bila Samuel lahir atau anak itu lahir, Hana berjanji atau bernazar kepada Tuhan, ia akan memberikan anaknya kepada Tuhan untuk menjadi seorang abdi Tuhan. Ya, jadi Samuel apa artinya ya Kak? Ada yang tahu? Samuel artinya anak yang diminta dari Tuhan. Ya, setelah Samuel berumur 12 tahun, anak pun menepati janjinya kepada Tuhan. Ia memberikannya dan mengantarkannya ke bait suci Tuhan. Dan di masa umur 12 tahun ini adalah masa anak-anak menuju remaja. Kalau dalam bahasa Yahudi itu adalah masa pra-dewasa. Ya, di sini Hana mengantarkan anaknya Samuel ke bait rumah Tuhan. Di sana dia berjumpa dengan seorang imam atau nabi yang bernama Nabi Eli. Ya, tujuannya Samuel diantarkan ke bait rumah Tuhan adalah agar Nabi Eli bisa membimbing, mendidik, dan menuntun Samuel untuk mempersiapkannya sebagai penggantinya seorang nabi. Kenapa ya Kak tidak anaknya Nabi Eli? Ya, karena anak-anak Nabi Eli yaitu ada Hofni dan Fineas, mereka sangat jahat sekali, berbuat jahat. Makanya Tuhan itu marah sama mereka, menghukum mereka. Oke. Dan Tuhan memilih Samuel untuk menggantikan Nabi Eli. Samuel sebenarnya sudah disiapkan Tuhan lewat pendidikan, tuntunan Nabi Eli untuk menjadi imam atau nabi penggantinya. Kita lihat di sini, ketika Samuel berada di dalam bait Allah, apa yang terjadi ya pada peristiwa malam hari? Ya, di mana mereka sedang tidur. Samuel tidur di tempat tabut Allah, di mana tabut Allah itu adalah tempat keberadaan Allah berada. Ya, berarti di situ Samuel duduk di mana Allah berada dong Kak? Iya benar. Kita bisa melihat bagaimana cara Allah menyapa atau memanggil Samuel. Dan ketika itu Samuel sama sekali belum mengenal Allah.
karena dia masih anak-anak. Belum ada juga yang memperkenalkan dengannya siapakah Allah yang sesungguhnya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana cara Allah menyapanya atau memanggil Samuel langsung di ayat yang keempat. Bisa kamu lihat ya adik-adik? Lalu Tuhan memanggilnya, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Ya, responnya ketika Tuhan memanggil dia yang pertama adalah langsung merespon dengan cepat dan mengambil tindakan dengan cepat. Dia pikir itu yang memanggil adalah Imam Eli, tapi ternyata tidak. Itulah respon daripada Samuel. Dan untuk kedua kalinya Allah memanggil Samuel, 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 dan Samuel itu menyangka juga bahwa panggilan itu adalah berasal dari Imam Eli. Yang menarik di sini adalah ketika nama Samuel disebut dan ketika panggilan itu langsung memiliki respon, adapun respon Samuel tidak berpura-pura. Dia tidak pura-pura mendengar. Kalau kita bisa jumpai anak-anak sekarang ketika dipanggil oleh orang tuanya atau kakaknya atau abangnya, dia pasti tidak mau mendengar, pura-pura nggak akan dengar. Supaya apa ya kak? Malas kak supaya disuruh. Ada tuh kakak harap sama anak-anak sekolah minggu, kalau namamu disebut atau dipanggil, kamu respon dengan baik dan benar. Oke, di sini Samuel ketika namanya juga disebut untuk ketiga kali, ia menjawab seperti di ayat yang ke-6 dan ke-7 kami bisa lihat, ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil saya? Oke, di situ sudah 3 kali dia memanggil. Sampai pada akhirnya dia memanggil untuk kesekian kali terjadi dan Eli menyadari bahwa panggilan itu adalah berasal dari Allah atau Tuhan. Sehingga Nabi Eli mengingatkan Samuel dengan menjawab, ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bisa kamu lihat di ayat yang ke-9 dan ke-10 ya adik-adik. Samuel menyatakan kata hamba. Seorang hamba itu harus taat, tunduk dan dengar-dengaran kepada perintah dari sang tuannya. Jadi di sini ada kesiapan Samuel untuk mendengar apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dalam nats kita ini, bagaimana kesiapan hati Samuel mendengarkan Tuhan. Mendengar bukan berarti sekedar mendengar, tapi ketika dia berkata, berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap mendengar, menunjukkan kesiapan hati dan reaksi Samuel untuk melakukan apa yang inginkan Tuhan untuk menjalankan perintah kepadanya. Ya, di sini dari mana kita tahu kak? Kita bisa tahu cara Allah itu menyapa kita dalam perjanjian lama ya kak? Ya, Allah bisa berbicara langsung dalam perjanjian lama, contohnya kepada Musa, kepada Abraham, dan kepada Samuel sendiri. Kalau untuk pada saat ini, Allah bisa berbicara kepada adik-adik semua sekolah minggu dan kepada kita semua. Allah bisa berbicara lewat firman Tuhan. Firman Allah ini menginginkan kita supaya kita bisa menjalankan perintahnya. Contohnya, ketika adik-adik sekolah minggu membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berarti adik-adik sekolah minggu ingin berbicara langsung sama Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu di sini harus mempersiapkan hatinya, tidak boleh main-main, agar adik-adik bisa mengerti apa maksud dari yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara dengan kita lewat nasihat orang tua kita, lewat pengajaran,
lewat pengajaran-pengajaran yang baik. Dan semua itu tujuannya agar adik-adik sekolah minggu bisa tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik seperti Samuel. Ya, adik-adik Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diminta untuk adik-adik semua, supaya adik-adik semua sekolah minggu bisa mendengarkan seperti Samuel. Ketika namamu dipanggil, ketika nama kamu disebut, kamu bisa memanggil atau meresponnya dengan cepat. Jangan tunggu lama. Oke. Inilah firman Tuhan pada saat ini yang bisa kakak sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat semua berkat-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, kiranya firman-Mu itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kami dan bisa kami laksanakan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, ajari adik-adik sekolah minggu kami bisa mendengarkan seperti Samuel agar bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa melaksanakan semua perintah yang sesuai dengan kehendak-Mu dan orang tua kami. Inilah harapan kami, kiranya Tuhan mendengarkannya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita minta sama mama papa supaya diambilkan uang untuk persembahan. Sekarang kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi sejuta-sejuta. Sejuta-sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Semiliar, semiliar, semiliar. Persembahanku adalah semiliar. Setia, milik Allah yang besar. Persembahanku adalah semiliar. Setia, milik Allah yang besar. Persembahanku adalah semiliar. Marilah kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam sukacita untuk anak-anak sekolah minggu semuanya. Inang percaya anak-anak semua pasti semakin bertambah sukacitanya karena sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memuji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan jangan lupa untuk mengingatkan ayat hafalannya. Tetap setia untuk mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.